Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan sistem informasi akademik sekolah SMKN 3 Tanah Putih. Sistem informasi akademik sekolah ini terdiri dari area guru dan area admin. Untuk area admin itu di URL domain.folder admin. Kita login. Jika login sukses, kita akan menuju ke halaman dashboard, halaman utama halaman admin yang terdiri dari beberapa data statistik dan data jumlah guru, siswa, ataupun mata pelajaran. Untuk menunya ini ada home, data, proses, dan laporan. Untuk home ini adalah tampilan pertama untuk halaman dashboard, halaman admin. Kemudian untuk menu data, ini adalah menu yang cenderung statis, jadi perubahannya sangat sedikit. Pertama ada meta. Meta ini adalah data untuk login dan atribut website. Contohnya ada titel, deskripsi, nama admin, kontak admin. Kemudian ada image-nya, ada favicon, logo dengan background depan, dan ada juga untuk password login admin. Kemudian menusuk dari data lagi ada gateway. Gateway ini adalah berfungsi pertama untuk ada dua, yaitu pertama WA Gateway. WA Gateway ini berfungsi untuk otomatisasi pengiriman pesan WhatsApp jika ada murid yang tidak hadir, apakah dia sakit, apakah dia izin, dan akan terkirim ke nomor orang tua dari murid itu sendiri. Jadi ini seperti kontrol kehadiran, jadi dari sekolah, dari rumah dia pergi ke sekolah, kemudian si gurunya absen dan mengirim WA, kalau nggak datang maka orang tua yang di rumah akan mendapat informasi up to date bahwa anaknya tidak hadir di sekolah. Kemudian untuk WA Gateway ini kita menggunakan pihak ketiga, yaitu dari layanan fonte.com. Kemudian ada SMTP. SMTP ini seperti settingan untuk fungsinya untuk mengirim email ke luar. Jadi lebih personal gitu. Kemudian data sub lainnya adalah tahun ajaran. Tahun ajaran ini adalah tahun berapa yang ingin kita aktifkan. Jadi jika kita ingin mengaktifkan sekarang, yaitu tahun ajaran 2025-2026, maka posisinya itu adalah di untuk pengaturan di aktif gitu, update tahun. Dicoba aja update tahun. Jadi kalau seumpama kita ingin mengaktifkan tahun 2025-2026, maka kita pilih untuk settingannya di set untuk pengaktifannya. Dan untuk isi jam ini adalah jam pelajaran. Jam pelajaran ini seumpama dari jam 7 sampai 15, itu jam 7 sampai 30 itu ada rank-ranknya. Jadi kalau seumpama tiap tahun itu sama, tidak ada perubahan. Contohnya ada anak sekolah yang pulang jam 12 dengan jam 3 itu beda, makanya untuk settingan tahunnya pasti berbeda seperti itu. Jadi untuk per tahun, ini set hariannya. Hari Senin itu umpama jam 7.15 P sampai
7.30 itu berarti P ini mengatakan dia upacara, dia nggak belajar upacara, nanti kode warnanya berbeda. Ada penjelasannya untuk di jadwal pelajaran. Nah, itu nanti muncul, ini munculnya nanti di sana. Kalau uni berarti upacara gitu, ini ada inisialnya. Nah, jadi dari inisial yang unik ini satu tidak ada yang sama, nanti itu bisa menampilkan di jadwal sesuai dengan keterangannya, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke sub data selanjutnya, yaitu seumpama ini kita kembali lagi, seumpama kita ingin melihat data tahun yang lalu, maka kita harus mengaktifkan di tahun 2024. Klik aja. Silang ini bukan berarti menghapus, tapi kalau silang ya berarti not aktif gitu aja. Kemudian untuk sub lainnya, sub data subnya itu bidang studi. Nah, bidang studi ini adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah tersebut. Ini dengan kodenya. Jadi tiap kode ini unik terhadap bidang studi lainnya. Kemudian guru, ini data guru. Ini ada untuk kodenya, ada kode guru. Dan ini kode gurunya unik setiap gurunya. Nah, ini data, ini contoh inputnya. Kemudian kepala sekolah. Nah, ini untuk mengetahui kepala sekolah, contohnya seperti ini. Kepala sekolahnya siapa di antara guru tersebut. Nah, ini data pegawai yang diambil dari data guru tadi ya. Nah, ini mulai jabatan. Nah, jadi jika seumpama ada kepala sekolah yang kedua, kemudian jabatannya itu lebih muda dari jabatan sebelumnya, user sebelumnya, maka itu dipastikan user sebelumnya itu sudah tidak aktif. Kepala sekolah dengan masa jabatan paling muda itu adalah kepala sekolah yang aktif sekarang. Kemudian kelas, ini kelas, untuk kelas itu ada berapa kelas untuk satu sekolah itu, pembagian kelasnya. Nah, di data kelas ini di input. Kemudian ini siswa, data siswa, data yang mendaftar, data siswa di sini. Nah, jika tidak non-aktif, ini aktif atau tidak aktif, ya itu bisa jadi mungkin siswa itu sudah keluar atau intinya dia tidak aktif. Intinya data siswa ini, data di proses ini dia tidak tampil. Kemudian kita berlanjut ke menu proses. Menu proses ini penuh yang lebih fleksibel, dinamis gitu, dibanding yang menu data tadi yang sifatnya hampir statis. Yang proses ini lebih dinamis. Pertama kita masuk ke kalender. Nah, kalender ini penyetingannya setahun sekali, setahun satu kali. Jadi seumpama kita inputkan seluruh tanggal merah dalam satu tahun itu hari apa saja, cuma dari tanggal, seumpama tanggal merahnya seumpama 17 Agustus sampai, kalau seumpama liburnya sehari di Agustus, kita buat 17 Agustus sampai 17 Agustus keterangan HUT RI gitu. Nah, ya, kalau seumpama ada libur sekolah itu kan nggak satu hari, kadang seminggu, seumpama 1 Juni sampai 7 Juni. Nah, gitu, libur sekolah seumpama libur sekolah gitu aja, libur sekolah. Jadi selama tanggal 1
Juni sampai tanggal 7 Juni nanti di tabel itu muncul merah, tidak aktif di hari aktif belajar, dia tidak muncul, memblok hari itu. Nanti bisa ditampilkan ini. Nah, tapi intinya ini untuk catat hari yang tidak ada kegiatan sekolahnya, catat di sini. Kemudian wali kelas. Nah, ini wali kelasnya dipilih untuk setiap tahun ajaran, kan beda-beda. Oh, tahun ajaran 2025 kelas ini tahun 2026 beda lagi, kelasnya sama mungkin tapi wali kelasnya berbeda, bisa lihat. Kemudian murid kelas. Nah, definisi murid kelas ini adalah siswa yang telah mendapatkan kelas. Jadi siswa itu adalah user pendaftar lah, data umumnya yang mendaftar. Kalau dia udah jadi murid, intinya siswa itu udah dapat kelas. Contohnya kelas Excel proses. Nah, jadi kelas Excel ini AKL ini di tahun 2006 ini datanya. Nah, kalau seumpama ada penambahan ya gitu. Kalau seumpama kita masuk tahun ajaran baru, seumpama ini tahun 2006 2007, wah ini belum disetting ya untuk jamnya, nanti disetting dulu. Nah, nanti di siswanya, di murid kelasnya ini nanti tahun 2006 2007, jadi kita input lagi. AX ini akan jadi kosong, kita kelas inputnya siapa muridnya gitu, siapa muridnya gitu. Jadi seumpama muridnya ada 100 yang udah terinput 90, maka di sini hanya akan menampilkan 10 siswa yang belum terinput gitu, yang belum mendapat kelas. Nah, di sini dia munculnya. Oke. Kemudian jadwal. Nah, jadwal inilah jadwal mata pelajaran. Contohnya di tahun ajaran 2025-2006 jadwalnya seumpama di hari Senin. Klik. Nah, muncul. Ini untuk pelajaran. Nah, ini karena kelasnya hanya ada 6, ya ini masih bisa tabelnya seperti ini. Tapi kalau semua kelasnya banyak, mungkin formatnya akan berbeda. Ini karena 6 masih cukup satu layar. Umpama ini ada penambahan. Nah, umpama mau nambah, lanjutkan aja, pilih kelas mana seumpama. Ini kalau seumpama yang PPKN kita hapus, nih contoh. Ini klik aja yang putih. Kosong gitu kan. Halaman ini kosong. Jadi asumsinya di kelas XAKL hari Senin jam 8.05 sampai jam 8.40 kosong, nggak ada mata pelajaran. Jadi kalau mau ngisi, pilih kelasnya and go, kemudian pilih pegawainya, ini kodenya ZP, go, kemudian pilih mata pelajarannya PPKN, go. Nah, ini muncul karena yang kosong hanya 1, yang lainnya tidak berisi, makanya hanya 1 lah yang muncul. Jadi kita ingin meletakkan guru ZP mata pelajaran PPKN di kelas Excel untuk hari Senin. Oke, sudah termasuk. Untuk kembali lagi ini ke awal, klik aja clear. Kembali ke awal, bukan hilang, dia hanya hapus filter gitu aja. Nanti ya kalau dipilih lagi, cuma kita ingin lanjutkan di hari Selasa ya Selasa lagi. Ini selanjutnya, disinilah penyetingan jadwal mata pelajaran per tahun ajaran. Ini karena kelasnya ada 6, masih cukup satu layar, jadi diasumsikan jika lebih dari 6, 10 atau 15 kelas, mungkin formatnya akan berbeda. Oke.
Oke, di menu proses sudah selesai. Jadi fungsi admin adalah menginput data-data yang diperlukan dari wali kelas, murid, jadwal, kalender. Nah, kemudian si admin hanya satu lagi melihat laporan untuk yang dibutuhkan. Kita kembali lagi ke halaman untuk murid untuk gurunya. Coba saya lihat guru loginnya. Oke, kita coba ke ini di halaman guru. Di halaman guru setelah login ini kan Siti Maryam ya, sama seperti ini. Masih ada yang double. Iya. Nah, ini Siti Maryam. Diasumsikan seharusnya email itu unik ya, jangan ada double. Emailnya unik, pasti yang login ke gurunya pun akan unik. Ini Siti Maryam SPD, tahun ajaran 2025-2026. Ini mata pelajaran yang diajarkannya. Nah, ini lihat di sini mata pelajaran. Nah, di sini coba lihat kodenya Siti Maryam. Nah, di sini SMSM ini, di sinilah dia menentukan pelajaran apa aja yang dia ajarkan. Nah, seperti ini. Dia mengajar DDPK di hari Senin jam 19, jam 10, jam 10.15, sama seperti ini. Kemudian, nah ini Kamisnya kosong, ya Jumat ajar juga jam 10.05, jam 10.40. Ini artinya dia ada 2 jam pelajaran, jam 10.05 sampai jam 10.40, jam 10.40 sampai jam 11.15. Kemudian dia ada menu home halaman ini. Kemudian absen. Nah, ini hari Senin. Nah, ini kebetulan ini kalau hari Seninnya seumpama hari Kamis. Nah, karena hari Kamis dia tidak ada mengajar, ini ada hari Kamis kosong, maka kosong dia. Tapi kalau seumpama dia ada mengajar, muncul dia absen. Ini list absen kelasnya tadi. Ini kelas XAKL, tanggal, mata pelajaran. Nah, gurunya ini dia absen. Harus bilang Siregar itu hadir, izin, kasih hadir. Nah, kalau semua dia izin, nah di sini ini izin. Nah, kita bisa menginfokan ke orang tuanya. Maka kirim ke orang tua wali asal saja untuk tidak kehadiran. Klik pesan, maka akan terkirimlah pesan ke WA orang tuanya. Seperti itu. Dan seumpama dia sudah dikirim WA, seumpama mata pelajaran pertama dia sudah dikirim WA oleh guru A, kemudian di pertengahan di mata pelajaran selanjutnya dengan guru berbeda, meskipun dia di accept izin, WA-nya tidak muncul karena asumsinya dalam satu hari hanya satu kali dapat mengirimkan pesan ketidakhadiran dari murid itu sendiri. Karena kalau semua diizinkan, semua ada 4 guru, maka dalam sehari itu orang tuanya akan menerima 4 kali WA, padahal kan hanya cukup 1 kali aja. Sistem akan baca dia sudah
ada data guru sebelumnya yang telah mengirim pesan ketidakhadirannya, jadi untuk selanjutnya gurunya tidak perlu mengirim pesan lagi. Ini masuk ke nilai. Ini dasar pelajaran, ini catur wulan ini nilai per 3 bulan ya, nilai per 3 bulan, nilai per 4 bulan, catur itu 4, nilai per 4 bulan. Tapi ada beberapa kita gunakan semester, ya kita gunakan semester, nanti bisa diganti semester. Kemudian laporan, nah ini laporan guru sesuai yang dibutuhkan. Nah ini hak bantuan, nah ini untuk halaman kontak admin yang bisa dihubungi semua guru mengalami kendala, hubungi ke halaman berikut ini. Oke, ini udah selesai. Jadi itulah dia untuk sistem informasi akademik sekolah. Untuk pengembangannya sangat banyak nanti, tapi untuk skripsi ini kita membatasi hanya untuk beberapa item-item yang perlu dikemas dalam skripsi ini. Untuk item selanjutnya itu adalah pengembangan agar program ini menjadi lebih bagus. Terima kasih.